Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan. Jadi kita akan membuat kesepakatan kelas. Sebelum kita membuat kesepakatan kelas, kita akan membuat kelompok dulu. Kelompok yang kita bagi ini membuat suatu kesepakatan yang mana hasilnya akan kita sepakati bersama dan tidak boleh ada yang melanggar. Sepakat ya? Sepakat ya? Ya. Makanya sepakat ya? Ya. Jadi hasil dari kesepakatan kelas ini nanti kamu tulis apa yang kamu inginkan untuk kelas ini. Apa yang kamu inginkan untuk kedepannya di kelas ini ya, kelas 4. Jadi kamu contohnya kamu datang tepat waktu atau tadi kerjasama dan lain-lain ya, seperti itu ya. Jadi yuk kita buat kelas ini dibagi jadi kelompok. Kelompok ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau kelompoknya nggak masuk, siapa yang nggak masuk sekarang? Suami sama? Kak? Dani. Berarti cuma ada berapa ini? 10 ya? 10 dibagi 2. Kita buat 2 kelompok. Ayo, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Pilih kelompoknya masing-masing. Ayo, kelompoknya masing-masing pilih. Ayo buat kelompok, pilih. Dipilih dulu kelompoknya. Dipilih dulu kelompoknya. Sepakat menjadi 2 kelompok ya. Yang ini kelompok berapa? Kelompok 1. Yang ini kelompok? Oke. Kalian berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing, saling berhadapan, diskusikan apa yang kalian inginkan untuk kelas ini ke depannya, peraturan-peraturan atau keyakinan kelas yang kalian inginkan ke depannya. Paham ya anak-anak ya? Oke, baik. Sudah kalian untuk mendiskusikan keyakinan yang akan kita buat? Sudah? Nah, kalau sudah, kalian isi di sini apa yang sudah kalian sepakati masing-masing. Apa yang kalian sudah sepakati masing-masing mengenai keyakinan kelas yang telah kalian buat. Sampai belum? Nah, silakan kalian tulis di kertas tersebut apa yang telah kalian dapatkan atau yakini sesuai dengan kesepakatan kelompok atau individu sendiri. Paham ya anak-anak ya? Yuk kita langsung isi. Isi ditulis di lembaran tersebut.
Sudah anak ya? Sudah? Kalau sudah, silakan menghadap ke depan. Silakan menghadap ke depan kembali. Menghadap ke bapak. Bambunya diganti lagi. Ganti posisi bambunya. Bapak yang berjalan tetap di belakang. Diganti lagi. Sudah. Yang ini tadi kelompok berapa? Yang ini? Kita buat di sini kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Baik. Kiranya kita mengetahui apa hasilnya sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 dulu dipasang di sini. Nanti kelompok 2 dipasang di sini. Diurutkan 1 ya, 2, 8 ya. Oke. Kalau sudah kelompok 1 langsung ditempelkan di sesuai dengan namanya. Kelompok 1 yuk pertama. Roy, tempelkan dulu Roy. Nah, terus Rio. Terus Putra. Dani, Bintang ya? Bintang. Fahmi. Sekarang gilirannya kelompok 2. Kafa, tempelkan di kolom kelompok 2. Kaili, Dara sama Risma. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu.
membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ini hasilnya. Jadi kesimpulannya adalah keyakinan kelas itu dapat kita simpulkan. Berarti ada kelompok satu, ada yang namanya kerjasama, ya, mendengarkan guru, menjaga kebersihan kelas, dan menghormati sesama. Kelompok dua ada dua kesepakatan yang dapat kita ambil, yaitu saling menolong dan tepat waktu. Jadi itulah keyakinan yang akan kita sepakati di kelas 4 ini. Yang pertama adalah apa? Kerja sama. Yang kedua, mendengar. Mendengarkan dulu. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, menghormati sesama teman. Yang dari hasil kelompok satu. Yang hasil kelompok dua, apa itu? Saling menolong. Yang berikutnya, datang tepat. Nah, inilah hasil kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Jadi datang tepat waktu. Kalian harus bisa datang ke sekolah, jangan terlambat. Yang kedua adalah kalian hormati, ya. Terus menghargai atau menghormati sesama teman. Ya, ini bisa dikatakan beberapa. Mulai dari kalau ada yang termasuk tanya, kalian mendengar, kalian dapat menghormati pendapat teman, ya. Menghormati sesama teman, jangan sampai itu, oke? Terus menjaga apa? Menjaga kebersihan. Terus mendengarkan dulu dalam apa ini? Saat Pak Guru bicara. Terus yang berikutnya adalah kerjasama. Jadi kerjasama ini kalian harus saling bekerja sama. Oke? Nanti kita akan buat semacam banner yang akan kita tempel di dalam kelas. Sepakat ya? Ini yang akan kita ketahui baru siapa nama? Sepakat ya? Bebas, aduh, inilah. Ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita hasilkan dalam diskusi pertemuan pembuatan keyakinan kelas. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua rekan-rekan teman sejawat SDN Sebab 3
dan Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya rela hadir untuk kegiatan diseminasi modul 14 budaya positif pendidikan guru penggerak saya, yang mana keterkaitan tugas untuk mempresentasikan hasil pendidikan saya selama ini di modul 1 yang nantinya akan direkam dan diunggah di MM seperti itu. Untuk itu sebelum dimulai mungkin Bapak Kepala Sekolah Bapak Sunarko yang sebelum 3 untuk memberikan sambutan atau pembukaan dulu Bapak. Waktu dan tempat saya bukan. Terima kasih, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita memang tidak bisa untuk tinggal diam di masa global ini. Terutama kita sebagai guru, kita harus selalu mengupdate kemampuan kita mengikuti perkembangan dunia pendidikan, dan sarananya sekarang sangat banyak sekali Bapak Ibu. Salah satunya adalah CGP, karena di dalam CGP itu banyak sekali ilmu dan materi yang memang dikhususkan bagi kita sebagai seorang pendidik, yang ilmunya sebagian besar sudah kita miliki, tetapi ini mungkin penyegaran. Jadi kita disuruh merefleksi kembali diri kita, apakah kita sudah sesuai berjalan di relnya, ataukah kita sudah mengikuti perkembangan kemajuan dunia pendidikan yang sekarang sudah sangat terbuka lebar, terutama di Medsos, di kementerian juga sangat banyak. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu ada JGP, dan kebetulan di lembaga kita ada salah satu guru kita yang sudah tergabung di JGP, yang untuk masuk ke sana membutuhkan perjuangan, karena tidak sedikit yang sudah mendaftar untuk menjadi calon guru penggerak, tetapi banyak juga yang masih belum berhasil. Alhamdulillah di lembaga kita Sebong 3 ada salah satu, yaitu Pak Eko, lolos dan berhasil, sehingga kita juga punya wadah untuk menimba ilmu, agar tertular dari salah satu teman kita JGP, bagaimana kedepannya kita sebagai seorang pendidik. Jadi harapan saya kepada JGP, Bapak Eko, ilmunya yang didapat jangan dipendam sendiri, jangan dipakai sendiri, tularkan kepada teman-teman. Dan yang paling penting yaitu apa saja ilmu yang diperoleh Pak Eko langsung diimplementasikan, dipraktekkan, biar tambah melekat ilmunya. Jadi bukan hanya sekedar dimiliki, tapi praktekkan kepada adik didiknya, dan kalau memang bagus maka tularkan kepada teman-teman guru yang lain. Mungkin itu harapan saya sebagai kepala sekolah di Sebong 3 ke depannya, agar kita sudah punya guru CGP, sudah punya ilmunya, maka nanti harapan saya Sebong 3 berbeda dengan lembaga lain yang tidak punya guru penggeraknya. Itu harapan saya. Jadi sekali lagi mohon nanti ilmu-ilmu yang sudah diperoleh Pak Eko di GGP dipraktekkan. Yang lebih kerennya sekarang aksi nyata, tunjukkan bahwa Pak Eko mempunyai nilai lebih dengan masuk sebagai CGP. Mungkin itu saja harapan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Sekolah Bapak Sumarko. Memang betul untuk apa yang saya telah peroleh selama pendidikan guru penggerak wajib untuk saya tularkan atau biasakan teman-teman. Salah satunya tentang desiminasi modul 1-4, yaitu budaya positif. Kesimpulan budaya positif yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Bukan hal yang dengan mudah dapat diwujudkan. Tentunya maksudnya kita butuh kerjasama. Contohnya seperti saat ini kita mengumpulkan semua teman sejawat bagaimana mengimplementasikan budaya positif, tentunya dengan beberapa proses yang harus kita lakukan sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang sudah saya peroleh selama mengikuti guru penggerak. Melainkan perjalanan panjang yang bisa ditempuh dengan kolaborasi dan komitmen semua pihak. Nah, ini contohnya. Jadi mulai dari rekan, teman sejawat, bahkan wali murid dan lingkungan yang berada di sekitar sekolah kita, bahkan sampai ada semacam kerjasama inspiratif yang melibatkan beberapa organisasi lingkungan masyarakat. Seperti itu. Ki Hajar Dewantoro juga menyatakan yang di bawah itu bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Seperti itu. Lanjut. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, jadi saya selaku guru di SDN Sebawan 3 memang dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nanti akan saya jelaskan ke belakang Bapak Ibu ada metode-metodenya yang mana memang selama ini saya belum sempurna menjadi guru yang baik. Tetapi saya mempunyai keinginan untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Saya lanjutkan. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, seorang guru pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Jadi sekarang ada 5 materi yang akan saya biaskan ke teman-teman, mulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan hukuman, dan posisi kontrol, pembuatan keyakinan kelas. Hal yang sudah saya lakukan di sini adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa dilihat di belakang ada banner di situ, keyakinan kelas. Itu saya ada dokumentasinya. Yang sebelah biru, nah itu. Nanti saya akan dokumentasikan cara untuk membuat keyakinan kelas seperti itu. Lanjut. Selama ini keterkaitan materi yang saya dapat di pendidikan guru penggerak itu ada 4 modul. Di modul 1 yang pertama adalah 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantoro. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.4 yang terakhir budaya positif, yang mana ini nanti kita biasakan ke semua teman-teman rekan sejawat, terutama SDN tercinta, SDN Sebawan 3. Untuk langkah selanjutnya Bapak Ibu, insya Allah tanggal 9 saya akan ada pendampingan individu lagi, yang mana saya akan membutuhkan kerjasama 5 orang guru untuk mengisi kuesioner dan umpan balik terkait visi saya yang di modul 1.3. Itu harus betul-betul terwujud visi saya, dan harus juga dipublikasikan dan dokumentasikan, yang akan diunggah juga di EMF. Baik untuk teman-teman yang masih proses dalam mengikuti calon guru penggerak, saya harap semuanya bisa berkontribusi. Semoga semuanya lulus, walaupun
banyak yang gagal. Benar yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi, untuk angkatan 8, 9, 10 ini hampir ratusan ribu guru yang mendaftar. Namun yang terekrut hanya sekian persen. Dan mari kita doakan untuk salah satu rekan kita yaitu Bapak Junaidi, prosesnya masih dalam tahap pendaftaran untuk CGD angkatan 9. Oke Pak, betul Pak. 9. Semoga Pak Jun diberikan kelancaran. Dan teman-teman juga saya doakan tergerak untuk mengikuti guru penggerak, karena ini betul-betul sangat-sangat merubah. Contoh saya sendiri saja Bu. Betul. Lanjut Bapak Ibu. Di sini ada runtutan yang mana diawali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya diberikan ilmu dasar tentang filosofi pendidikan itu bagaimana, lalu naik ke nilai dan peran guru penggerak, lalu naik lagi ke visi. Jadi saya dituntut untuk mewujudkan visi. Dari nilai dan peran guru penggerak yang saya dapatkan, itu saya harus membuat visi. Setelah visi, baru kita akan membuat semacam budaya positif di sekolah, yang nanti akhir endingnya ada di pelajar Pancasila. Kita harus bisa menciptakan suatu sumber daya manusia, siswa itu sendiri menjadi pelajar Pancasila. Lanjut Bapak Ibu. Sedikit ringkasan dari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya dapat. Di sini ada beberapa filosofi, yaitu pendidikan adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, alam dan zaman. Jadi kita memang mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengikuti sesuai dengan kodratnya dan alamnya. Kodrat anak dan alamnya anak era sekarang sudah sangat berbeda. Jadi dukungan untuk metode pembelajarannya saja tidak terlepas dari media internet dengan alam yang pengaruhnya sangat luar biasa. Agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nomor 2, guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, dan murid ibarat benih. Petani hanya menuntut tumbuhnya benih dan merawat. Di sini yang dimaksud adalah kita tidak bisa memaksakan Bapak Ibu. Jadi ada beberapa murid, contoh saya pernah mengalami sendiri di kelas 4, saya mempunyai beberapa murid yang saya ibaratkan itu lahan ataupun benih, dan saya ibarat petani yang bisa hanya menuntut tumbuhnya. Ada beberapa anak yang mempunyai kemampuan berbeda. Yang satunya ahli, maksudnya pinter, kalau dikasih tugas cekatan, pinter. Yang si satunya malas. Tetapi kenapa pada saat diberikan mata pelajaran keterampilan justru sebaliknya, yang malas pinter, yang pinter malas. Jadi mempunyai beberapa dukungan dari situ, mempunyai kodratnya masing-masing. Yang ketiga, pendidikan yang menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak kepada murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuan. Yang dimaksud menghamba ini kita harus mempunyai totalitas. Murid adalah raja, tapi bukan berarti kita harus selalu mengerajakan murid. Harus bisa mengetahui dasar-dasar yang memang harus dipenuhi murid sesuai dengan minat dan bakat. Jadi ada beberapa minat pastinya berbeda, yang mana skillnya lebih mengarah ke olahraga atau seni dan lain-lain. Nah, di situ yang kita maksud untuk menghambakan kemampuan murid masing-masing. Lanjut. Modul 1.2, saya di sini tentang nilai dan peran guru penggerak. Dibagi dua, yaitu yang pertama nilai guru penggerak itu ada beberapa. Yang tadi berpihak kepada murid. Yang kedua inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Maksudnya yang berpihak kepada murid itu kita harus memang selalu lebih mengutamakan murid, apapun itu alasannya. Walaupun tidak sempurna, setidaknya kita sudah mau berusaha. Yang kedua inovatif, kita harus dituntut untuk selalu berinovasi dalam media pembelajaran, menggunakan apa yang ada.
Jangan memaksakan yang tidak ada untuk menjadi ada, tapi kita harus memanfaatkan yang ada walaupun belum ada. Mulai dari media pembelajaran, lingkungan, dan lain sebagainya. Yaitu kolaboratif. Kolaboratif ini untuk bekerja sama, entah itu sesama teman sejawat atau lembaga yang lainnya atau organisasi yang berkaitan dengan sekolah dan lain-lainnya. Walaupun di akhir kolaboratif itu sendiri tidak mendapatkan titik temu. Setidaknya kita sudah melaksanakan semacam kolaboratif antar lingkungan, antar organisasi dan lain-lainnya, Bapak Ibu. Terus reflektif, kita harus mempunyai nilai koreksi sendiri. Sampai mana pencapaian kita? Di situ nanti kita akan mengukur kegagalan dan ketercapaian atau pencapaian yang kita harapkan. Bisa dikatakan kegagalan kemarin bisa dijadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik ke depan. Yang terakhir, mandiri. Mandiri ini sebetulnya mandiri kita harus bisa dikaitkan ke inovatif tadi, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dipaksakan. Walaupun ini sudah tidak ada, bukan berarti kita tidak bisa berjalan. Harus mandiri dan harus berkreasi, inovatif. Lanjut, peran guru penggerak. Peran guru penggerak itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi semuanya metode pembelajaran dipimpin oleh seorang guru penggerak. Yang kedua, memiliki peran menggerakkan komunitas praktisi. Misalnya hari ini atau kegiatan KKGM ini membuat semacam komunitas. Contoh, kelas 1 komunitas kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 3 dan kelas 4 dan seterusnya untuk membahas tentang pembelajaran, membuat CP atau TP, ATP dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach guru lain ini bukan berarti sok pinter dan mau menggurui, bukan. Menjadi coach ini siap membantu. Walaupun tidak dibutuhkan, tetapi dibutuhkan untuk dunia pendidikan anak-anak. Jika salah satu atau teman rekan sejawat kita merasa kesulitan, kita harus siap menjadi coach bagi guru lain. Lanjut, mendorong kolaborasi antar guru. Misalnya seperti sekarang, kita sudah membuat semacam mendorong kolaborasi antar guru, kerjasama, rekan sejawat dan kepala sekolah. Dan yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Lanjut, visi. Nah, ini visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan kerja. Inquiry apresiatif ini yang tadi saya sebutkan, ini melibatkan beberapa lembaga atau organisasi yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Contoh, Karang Taruna, komite, RT, RW, tokoh masyarakat. Di sini ada tahapan bakja, Bapak Ibu. Bakja itu apa? Sebentar. Di sini saya sudah membuat tahapan bakja. Kemarin tugas bakja saya ada di Bapak Ibu. Bakja itu singkatan. Yang B adalah buat pernyataan utama, yang mana di keterangannya sudah disediakan. Kita membuat pertanyaan. Kemarin ini kosong, Bapak Ibu. Yang ini kosong. Jadi saya itu dibuat disengaja memang untuk mengisi pertanyaan dan tindakan penyelidikan secara mandiri. Penelitian saya adalah bagaimana cara menumbuhkan budaya literasi yang meningkatkan sikap bernalar kritis anak dalam proses pembelajaran. Itu pertanyaan yang saya jawab. Yang saya buat. Lalu jawaban yang saya buat adalah mengamati kebiasaan siswa ketika berliterasi, mengajak guru untuk membuat bahan referensi yang bisa dijadikan anak sebagai bahan literasi. Seperti itu contohnya. Dan lain, lanjut semua. Di sini setelah B buat pernyataan ada semacam A, ambil pelajaran. Siapakah di sekolah dan lainnya. Lanjut tindakan seperti inilah, Bapak Ibu. Karena mungkin memang ini waktu tidak banyak,
lain kali kita akan buat semacam metode Bakjai. Seperti ini Bapak Ibu. Jabarkan rencana, atur eksekusi. Ambil pelajaran Bapak Ibu. Tentang visi guru penggerak sudah saya perlihatkan barusan, yaitu selanjutnya 1.4 budaya positif. Ini yang saya jadikan target akhir dari semua modul. Berdasarkan penerapan Bakja tersebut yang tadi sudah saya buat melalui kolom, akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini yang akan saya presentasikan, 5 poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol, restitusi kembali, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti kita bahas satu persatu, walaupun waktunya hampir menipis, kita persingkat saja nanti. Disiplin positif. Nah, disiplin positif. Cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi disiplin positif di sini yang dimaksud adalah kita mengajarkan anak minimal mencontohkan dari diri kita sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah kita buat. Nilai-nilai kebajikan itu ada yang bersifat lokal dan ada yang bersifat universal. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal berarti ini keseluruhan Bapak Ibu, tidak melihat dari ras, agama, warna kulit, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa yang tadi saya sebutkan, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya di sini ada beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Misalnya Bapak Ibu masuk profil pelajar Pancasila. Ini adalah hasil karya nilai-nilai kebajikan universal yang kita pakai seluruh Indonesia. Yang mana profil pelajar Pancasila di sini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong kreatif. Saya sampai beli buku itu posternya. Jadi saya siapkan sendiri. Lanjut. Poin motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada 3. Motivasi eksternal, terus motivasi internal. Eksternal itu ada 2 Bapak ya. Oh ya, ada 2. Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selama ini kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu, untuk kita sendiri melakukan hal sesuatu atau tindakan pastinya akan termotivasi sesuatu hal. Dan motivasi itu sendiri bisa kita rasakan untuk apa dan bagaimana. Kita tertekan atau menurut secara sadar atau apa istilahnya, kesadaran diri atau untuk demi sesuatu. Banyak hal, dan kita tidak bisa memungkiri atau bohong. Salah satu motivasi yang mendasari kita berbuat adalah merasa ketidaknyamanan untuk menghindari hukuman.
Salah satu halnya menghadiri suatu kegiatan yang mana kita mempunyai penilaian, kalau kita nggak datang nanti kita dapat sanksi. Nah itu berarti kita datangnya sudah mengacu ke motivasi eksternal. Atau saat kita datang ke suatu acara mendapatkan imbalan, entah itu dapat reward, amplop dan lain-lain. Seperti itu. Terus motivasi internal ini yang menjadi kejaran diri kita sendiri, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita harus tekankan. Motivasi internal. Salah satunya menjadi yang mereka inginkan, yang maksud mereka ini yang mereka butuhkan sebetulnya untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Hukuman ini kemarin sempat lucu Bapak Ibu. Kenapa saya bilang lucu? Karena kemarin sempat ada perdebatan. Nanti di belakang ini ada lucu. Ternyata penghargaan itu adalah hukuman. Nanti akan ada tanya, kok iso? Ini nanti. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Beberapa hukuman ini ada semacam kategori. Contoh di sini ada beberapa contoh tindakan guru Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini masuk kategori hukuman. Ini aset saya sendiri. Kemarin sempat saya tulis konsekuensi karena menulis bukan saya rasa hukuman itu hanya tindakan kekerasan fisik atau teguran. Ternyata tindakan ini yang saya awalnya mengarah ke konsekuensi ternyata salah. Yang betul adalah hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan itu termasuk hukuman. Yang konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini contoh tindakan guru yang dilakukan kepada murid yang melakukan salah. Jadi ada beberapa kategori, ini hukuman atau konsekuensi. Seperti itu. Saya ada itu modulnya nanti. Lanjut. Dalam kegiatan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu nanti ada kaitannya, lanjut. Nah ini 9 ciri-ciri restitusi. Intinya restitusi itu menciptakan suatu kondisi murid, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berarti kita tuh harus belajar dari kesalahan, bukan untuk menebus, bukan karena kita berbuat salah lalu kita dihukum untuk menebus, bukan, tetapi kita harus belajar apa yang telah kita berbuat kemarin benar apa enggak, nah, seperti itu, untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi suatu tindakan yang salah pastinya akan ada hubungan yang terganggu atau tidak nyaman. 3, tawaran atau bukan paksaan. Jadi kita itu bertindak selaku guru menawarkan solusi bagaimana, bukan malah menjustis. Kamu harus begini, kamu harus begitu, bukan. Nanti ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Seorang guru menawarkan jalan keluar. Seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat, menuntut anak melihat ke dalam diri. Berarti untuk istilahnya bercermin, sadar diri. Nomor 5, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi yang terakhir ini agak gimana ya Bu ya? Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kalau sudah dalam satu kelompok ini ada yang membuat kesalahan, pasti akan terkucilkan. Nah, jadi kita seorang guru harus bisa berperan untuk menetralisir rasa kucilkan itu. Seperti itu. Sebetulnya ini kalau dibahas Bapak, 1 jam ini kurang. Saya aja menjalani 3 bulan. Jadi saya jelaskan secara singkat aja. Nah ini penghargaan. Penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, reward maksudnya.
atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih atau melakukannya. Ini yang membuat pernyataan adalah al-fiqh. Jadi penghargaan itu didasari tadi. Penghargaan itu adalah pengamatan dilakukan pada kelompok mahasiswa yang sedang berjabat di sebuah surat kabar dengan seperti ini. Sering waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayarnya hasil kinerjanya berhenti berkembang. Nah, penghargaan itu justru bisa menurunkan kualitas, bisa mengurangi kualitas, akan kinerja. Kayak saya saja Bu, kalau saya disuruh berbuat sesuatu dengan iming-iming mendapatkan penghargaan, nanti akan terbiasa. Nanti saya tidak akan berbuat apa-apa, pasti akan semacam istilah aku oleh Allah. Akhirnya terbiasa seperti itu. Saya juga merasakan itu selama ini di situ. Tapi alhamdulillah sudah mulai berkurang. Lanjut. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka. Jadi ada dua kelompok misalnya. Yang satu diiming-imingi, kalau kamu bisa akan saya dapatkan hadiah seperti ini. Yang satu tidak diberitahu, kamu kalau bisa nggak dapat apa-apa. Jadi itu mengurangi kreativitas. Berarti di sana termotivasi karena suatu penghargaan atau hadiah. Seperti itu. Yang ini berbuat memang dengan naluri isi hatinya, melalui dari dalam dirinya. Lanjut. Penghargaan sebagai penghukum ini maksud saya lucu ya. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan yang merasa paling itu. Contoh dalam kelas ini ada semacam yang namanya penghargaan ranking. Nah, kenapa di dalam raport itu tidak boleh dilampirkan ranking? Karena penghargaan tersebut bisa dikategorikan adalah penghukum. Bagaimana yang tidak dapat ranking? Oke lah, yang dapat ranking senang. Yang tidak dapat ranking bagaimana? Kayak merasa terkucilkan atau merasa rendah, itu malah akan tambah menurunkan motivasinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan kelas lanjut. Nah ini sudah kita harus betul-betul nyimak karena ini Bapak Ibu keterkaitan dengan kelas panjenengan masing-masing nanti. Di kurikulum Merdeka akan ada semacam wacana wajib membuat semacam keyakinan kelas yang wajib ditempel di dalam kelas. Betul. Yaitu keyakinan kelas yaitu nilai kebajikan universal yang dibuat bersama ya Bapak Ibu, yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita membuat kesepakatan bersama Bapak Ibu di dalam kelas itu bersama beberapa murid atau semuanya. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini jawabannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 dan motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan, melindungi kepala. Tetapi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Dan keselamatan ini yang dibuat keyakinan namanya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi contohnya ada semacam pengendara motor yang memakai helm. Kalau ditanyakan adalah kenapa ya, untuk karena melindungi kepala supaya kepala saya kalau jatuh tidak terbentur, supaya selamat Pak. Nilai keselamatan ini yang dinamakan keyakinan. Bahwa meyakini kalau saya pakai helm, saya pasti selamat. Seperti itu Bapak Ibu. Sugesti. Ini caranya pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nanti bisa saling kolaborasi dengan saya. Nanti saya bisa membantu bagaimana membuat beberapa keyakinan kelas yang telah disepakati bersama.
Itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih tinggi dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Positif, maksudnya dalam positif ini tidak ada hal yang betul tadi katanya Ki Hajar Dewantara adalah menghamba pada murid, tapi tidak semuanya murid semena-mena membuat pernyataan universal yang arahnya ke negatif. Contoh, pulang lebih cepat, kan tidak baik. Betul, ini adalah rembuk, tapi rembuknya tadi bersama murid kayaknya seolah mencari celah untuk seenaknya sendiri, seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedurnya ini Bapak Ibu, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah mencatat semua masukan-masukan pada para murid, yaitu menyusun keyakinan kelas. Contoh, kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positif perjalanan di kelas atau koridor. Di sini sudah ada perbedaan contoh kalimat yang positif dan yang negatif. Ini keyakinan kelas. Saya akan memvisualkan proses saya. Saya akan memvisualkan proses saya dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini 16 menit. Contohnya aja ya. Jadi kita akan membuat kesepakatan. Nah ini Bapak Ibu, mungkin sedikit contoh Sebelum kita proses saya dalam membuat keyakinan kelas. kita akan membuat kelompok dulu. Kelompok yang kita bagi ini membuat suatu kesepakatan yang mana hasilnya akan kita sepakati bersama dan Ini wajib Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Instruksinya seperti ini soalnya. hasil dari kesepakatan kelas ini nanti kamu tulis apa yang kamu inginkan untuk kelas ini, apa yang kamu inginkan untuk kedepannya di kelas ini ya. Kamu contohnya kamu datang tepat waktu atau tadi kerjasama dan lain-lain ya, itu ya. Jadi kalau kita buat kelas ini baru jadi contoh kelompok ini ada Dibuat kelompok. Jadi keyakinan kelas itu dibuat beberapa kelompok. Nah, kebetulan kelas saya waktu itu ada yang tidak masuk. Belum bagi dua, kita buat dua kelompok. Ayo, kelompok satu di sini, kelompok dua di sini. Pilih kelompoknya masing-masing dulu, kelompoknya masing-masing pilih. Ayo berkelompok pilih. Nah, diberikan Pilih dulu kebebasan kelompoknya. memilih kelompoknya Pilih dulu masing-masing. kelompoknya. Sepakat menjadi dua kelompok ya. Karena muridnya ada 12 Bapak Ibu dan Yang ada yang ini tidak masuk, jadi ada yang Kelompok 5, berapa? Kelompok satu, yang ini kelompok. ada 2 yang tidak masuk. Oke. Kalian berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing, saling berhadapan, diskusikan apa yang kalian inginkan untuk kelas ini ke depannya, peraturan-peraturan atau keyakinan kelas yang kalian inginkan ke depannya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Jadi anak-anak diberikan kebebasan memilih posisi, memilih kelompok, berdiskusi apa yang mereka sepakati untuk peraturan-peraturan atau yang dibuat secara hasilnya keyakinan kelas. Ada Kaila Bapak Ibu? Terang kesayangan Bapak Rusdi.
kita siapkan beberapa kertas untuk dibagikan ke masing-masing anak. Mau dipercepat atau gimana? Nah, ini sudah dipercepat. Ini bisa diaplikasikan di kelasnya masing-masing. Mulai besok enak loh. Rasanya. Dicetak paper. Yang ketiga, Lanjut saya singkat Bapak Ibu. Jadi dihasilkan beberapa keyakinan kelas. Itu ada 6. Nah, inilah contohnya. Kita Tuh. Ada datang tepat waktu, berempati, maksudnya ini saling menghargai, saling menolong, ya, kerjasama, menjaga kebersihan, mendengarkan saat guru bicara. Keyakinan-keyakinan ini nanti yang bisa kita terapkan di dalam kelas seandainya ada beberapa siswa yang melanggar. Pastinya, dan ini buktinya sudah saya terapkan, Bu, efektif. Jadi kalau ada semacam anak yang melanggar, contoh, pada saat guru bicara, ada anak yang berbicara sendiri, langsung saya tegur, dan itu tidak akan terulang lagi karena melihat ini. Coba lihat keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati. Kamu sendiri loh yang buat. Coba tolong dihargai. Akhirnya anak itu tidak akan ulangi. Biasanya kan kalau dimarahi sih tetap, kayak kan gitu, Bu. Lanjut. Nah ini, lanjut ya. Setelah keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa ya untuk mengimplementasikan di kelasnya masing-masing ya. Tak bantu sama saya bantu. Wajib dipampang di kelasnya masing-masing. Jadi enak. Nanti pengawas, oh kan keyakinan kelas itu apa gini? Nah, berarti kurang update pengawasnya. Seperti itu. Kebutuhan dasar manusia untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar manusia yang mendasari perilaku murid. Contohnya Bapak yang dimaksud ini adalah murid mengganggu teman yang lain. Ini pasti ada dasar yang ada kebutuhan yang mendasari murid itu sendiri. Dari apa contohnya? Mungkin dia ingin diakui atau ingin secara dilihat gagah atau penguasaan dan lain-lain. Nanti dijabarkan ke belakang nanti Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut William Glasser, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini Bapak Ibu, ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Yang keempat, kesenangan, fun. Yang terakhir, kelima, penguasaan, power. Ini yang mendasari semua tindakan siswa yang ada di sekolah kita. Pasti. Lanjut. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini pasti alami dimiliki setiap manusia, yaitu bersifat fisiologis, bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau kita lapar pasti jalannya mau masak atau mau makan seperti itu. Kalau kita berjalan pasti akan berteduh. Ini sebetulnya masuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu survival. Lanjut. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ini yang banyak dirasakan saya di selama mengajar di SMP Kaum, karena ada bahkan tidak sedikit anak murid ini yang caper itu banyak, seperti itu. Caper itu bukan kelainan, justru kita harus dituntut untuk lebih perhatian ke anak murid, seperti itu.
Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayang dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi ada semacam latar belakang keluarga yang berbeda, mungkin orang tuanya sudah tidak ada, Bu. Jadi dari kasih sayang orang tua juga tidak ada, jadi pelampiasannya di sekolah. Kita harus bisa mengenal karakter anak tersebut, kekurangan anak tersebut, bukan hanya di lingkungan sekolah maupun di keluarga. Jadi kita bisa tahu kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan. Contoh kalau memang di rumahnya non sewu Bapak Ibu anak yatim piatu, oh berarti kasih sayang orang tuanya dia kurang. Jadi kita harus berperan sebagai orang tua di sini supaya menetralisir atau meminimalisir tindakan-tindakan yang membuat dia untuk mencari perhatian, takut melakukan hal-hal yang tidak seperti itu Bapak Ibu. Dulu kelas 4 saya sudah pernah ada murid favorit Safa, pastinya Bapak Ibu ingat, sampai memakan korban apa Ibu sistem power. Lanjut, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba. Ini banyak, pastinya anak yang bandel-bandel ya. Jadi untuk kebutuhan kebebasan, dia tidak akan bisa menerima tekanan-tekanan dari lingkungannya. Contoh kalau di dalam kelas, kamu harus mengerjakan PPR. Jadi dia itu, harus aku lakukan ini. Kalau nggak harus, gimana? Tapi artinya berundel. Akhirnya tak kerjakan, berundel sampai ke sekolah, memaksa temannya nyontoh. Terjadilah semacam perkelahian, mengganggu dan lain-lain. Ini termasuk kategori kebutuhan dasar manusia yang ribet. Kesenangan. Nah ini. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Namanya anak kecil pasti pengennya bermain. Makanya kita dituntut untuk mewujudkan pembelajaran apa itu? Bermain sambil belajar. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu sendiri, ada kesenangan, kita harus bisa menciptakan suatu lingkungan belajar yang membuat sistemnya itu belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar untuk memenuhi yang fun ini Bapak Ibu. Lanjut. Penguasaan, power, pasti banyak yang kita rasakan di sini. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jadi ada beberapa manusia atau murid ini dia itu pintar, jadi ingin diakui, akhirnya dia ingin berkuasa. Atau sebaliknya, secara fisikal, dalam lingkungan sekolahnya dia ada bisa dikatakan anak yang paling jagoan, sampai akhirnya mengganggu temannya. Berarti 5 kebutuhan dasar tersebut keterkaitannya adalah tentang penguasaan, yaitu power. Lanjut. Posisi kontrol. Nah, setelah 5 kebutuhan dasar kita akan masuk ke posisi kontrol Bapak Ibu. Diangkat Gosset dalam bukunya Restructuration School Discipline mengupayakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan yang memberikan, bagaimana dan mengapa? Serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu. Ada posisi kontrol, yaitu ada beberapa posisi kontrol, yaitu ada 5. Posisi kontrol kita sebagai guru, yang pertama adalah penghubung. Yang kedua, kita sebagai teman. Yang ketiga, kita sebagai pembuat masalah, kita membuat merasa bersalah.
kita sebagai pemantau dan kita sebagai manajer. Seorang penghukum, yang poin tadi, bisa menggunakan hukuman fisik pasti. Kalau udah salah, entah itu dijewer atau di tweet di rambutnya itu. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam bahasa tubuh, mata, melotot, dan jari. Ya pastilah Bapak Ibu. Saya rasa hampir semuanya pernah mengalami. Kalau sudah hilang, ini sudah berarti dalam kategori murid parah. Dan ini sudah pernah saya rasakan juga dulu pada saat saya jadi sekolah di SD, Bu. Seperti itu. Lanjut. Sebagai pembuat merasa bersalah, ini pada saat posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi seolah-olah yang berbuat salah itu batinnya langsung tersentuh dengan ucapan gurunya yang seperti ini. Jadi seolah-olah akan timbul penyesalan, tersentuh. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Akhirnya, oh iya ya, aku kok ya salah, aku ini kok salah beneran ya. Akhirnya merasa tidak nyaman dan merasa tidak berharga dirinya karena telah melakukan kesalahan itu. Biasanya buat merasa bersalah nadanya seperti ini. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh rapat pada anak. Seperti ya seorang ibu atau seorang ayah. Oh enggak, kalau seorang ayah enggak. Kalau ayah enggak, agak kasar. Keibuan ini. Lanjut. Membuat merasa bersalah itu biasanya di sini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Jadi masih ada tolerir, masih ada maaf. Tidak menutup kemungkinan lagi si melakukan kesalahan ini akan berbuat lagi, Bu. Lanjut. Memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah apa yang telah kamu lakukan? Banyak yang saya rasakan halnya seperti ini contohnya. Jadi di saat guru sedang melakukan contohnya menilai hasil tugas anak, terus anak ada yang memang nggak ada kegiatan, akhirnya bertengkar. Jadi saya itu walaupun melakukan penilaian anak tetap memantau anak. Akhirnya anak tersebut yang mengganggu ditanyakan apa yang telah kamu lakukan. Nah, seperti itu. Pemantau itu biasanya dengan ciri-ciri nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Apa ada tindakan-tindakan. Manajer, posisi terakhir, yaitu manajer. Dalam posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di mana manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat asumsi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Nah, ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Sudah. Terus apakah kamu meyakininya tentang keyakinan kelas tadi? Seperti itu, Bapak Ibu. Manajer dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Kita ditekankan di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol yang manajer. Kita ditekankan yang manajer dulu. Yang empat tadi tidak salah, cuman kurang tepat. Yang mana hasilnya guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif bernasib pada murid. Restitusi ini nanti ada kaitannya nanti di belakang, yaitu penerapannya ada 3 nanti. Lanjut.
Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi restitusi itu dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Gosens berlandaskan teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Jadi prosesnya itu ada 3 yang kalau digabungkan menjadi segitiga yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer tadi, Bapak Ibu, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan tadi dapat tumbuh dan berkembang dan menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Sini, inilah proses dialog ini terdiri dari 3 langkah. Nah, jadi 3 langkah ini 1, 2, 3. Yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yaitu melalui 3 tahapan seperti itu. Tadi ini tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab. Kemarin saya sempat meminta bantuan Kak untuk membuat semacam tugas wajibnya segitiga restitusi yang untuk melakukan kesalahan anak-anak yang datang terlambat. Nah, kemarin waktu seperti itu. Sisi 1, menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Yaitu ditanyakan dulu, kenapa kamu salah? Berbuat salah itu tidak baik. Terdapat kalimat-kalimat seperti ini. Menstabilkan identitas itu contohnya terdapat kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi ada semacam komunikasi antara guru dan murid. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi istilahnya itu masih memaklumi tidak ada manusia yang sempurna. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini semua. Jadi semacam ada komunikasi antara guru dan murid, membuat semacam menstabilkan identitas. Ada contohnya nanti kalau perlu saya tayangkan hasilnya saya untuk segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Validasi. Ya, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, kalimat-kalimat contohnya seperti terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, jadi contohnya datang terlambat jam 7:30. Istilahnya padahal kamu bisa melakukan lebih terlambat dari datang jam 9. Seperti itu. Yang berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kalau datang terlambat, apa yang membuat kamu datang terlambat? Apa karena bangun kesiangan dan lain sebagainya. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah apa? Berusaha daripada tidak datang. Kalau datang terlambat. Kemarin tugas saya di sana. Lanjut. 3, menanyakan keyakinan. Setelah melakukan yang pertama dan yang kedua, yang terakhir menanyakan keyakinan, yaitu menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2 yang tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi kalimatnya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas untuk keluarga? Jadi semacam ada komunikasi. Terus apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kembali lagi ke keyakinan kelas yang telah kita buat. Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi membuat suatu bayangan positif Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk tanya jawab mungkin ada yang dipertanyakan buat Bapak Ibu, sedikit pertanyaan mungkin yang saya bisa jawab. Jadi
sedikit pemaparan saya karena waktu tidak memungkinkan. Lebih hikmatnya lagi, lebih luasnya lagi kita akan membahas ke depannya di pertemuan berikutnya KKG Mini di lembaga kita. Mungkin hanya itu saja Bapak Ibu. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya, sudah mengikuti diseminasi saya terkait tugas modul 1-4. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih terutama buat Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan waktu untuk mendiseminasikan materi yang saya terima. Hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.